Because obviously you have lost. Why doesn't he exist? Is always right now. Hello brother, mother, father. Sesaat lagi kalian akan menyaksikan alur cerita film The Great Debaters. Film dibuka dengan memperlihatkan di sebuah tempat di Texas, khususnya di Marshall, terdapat sebuah acara khusus yang dihadiri oleh orang kulit hitam. Di situ murid dari Universitas Wiley yaitu Henry Lowe. Henry ini suka godain cewek, dan di sini dia ngegoda satu cewek, tapi ternyata cewek itu udah punya suami. Jadi berantemlah Henry dan suami itu. Henry memenangkan pertandingan tapi masih mau nyerang karena suaminya ngancem dia pakai senjata. Tapi profesor dari Universitas Wiley bernama Melvin Tolson ada di situ dan menghentikan pertarungan. Perlu diketahui bahwa Universitas Wiley ini adalah universitas orang kulit hitam, dan perlu diketahui juga di zaman itu masih ada rasisme terhadap orang yang berkulit hitam. Besoknya di Universitas Wiley, yaitu di kelas Tolson, ada James, Henry, dan cewek bernama Samantha. James suka sama Samantha, tapi begitu juga dengan Henry. Hari itu, Tolson minta Henry buat menemuinya setelah kelas selesai. Tolson tahu kalau Henry orang yang bermasalah, tapi Henry cerita dia menemukan keinginan dan kenyamanan dalam membaca buku dan menambah pengetahuan. Jadi Tolson ngundang Henry ke rumahnya buat audisi untuk tim debat malam itu. Sementara itu di rumah James, kita bisa ketahui ayah James, yaitu James Warner Senior, adalah seorang ahli teologi dan penulis yang mendidik James dengan baik tapi dengan tegas. Malam itu James pergi untuk audisi tim debat. Dapat diketahui kalau dari 360 mahasiswa di Universitas Wiley, hanya 45 orang yang berani ikut audisi tim debat itu, dan nantinya hanya 4 orang yang akan dipilih. Di dalam audisi itu, James, Samantha, dan mahasiswa bernama Hamilton dan Henry mengikuti audisi dengan baik, meskipun dites cukup sulit oleh Tolson. Setelah audisi, James coba deketin Samantha, tapi begitu juga Henry. Tapi Samantha tampak lebih memilih Henry. Dapat diketahui di sini kalau James ini ternyata masih 14 tahun. Dia seperti semacam akselerasi karena pinter, jadi udah sampai kuliah sekarang. Dan karena umur itu, mungkin Samantha lebih memilih Henry. Besoknya Tolson mengumumkan peserta yang lolos audisi, yaitu Hamilton, lalu Henry, dan sebagai cadangan ada Samantha dan kemudian James. James yang senang karena kepilih ngasih tahu hal ini ke ayahnya. Keluarga James kemudian pergi jalan-jalan naik mobil, tapi kemudian ada 3 anak kecil kulit putih yang kerja sama orang dewasa kulit putih, mungkin ayah mereka, yang naruh mayat babi di tengah jalan. Jadi farmer senior yang kaget ngeliat babi itu rem mendadak tipis deket babi, jadi dia ngira dia yang nabrak babi itu. 2 orang dewasa kulit putih pemilik babi yang menjebak mereka datang dan nyuruh mereka ganti babi itu seharga $25, yang mana zaman dulu udah mahal itu. Farmer senior bilang dia lagi gak bawa duit, dan pemilik babi itu ngeluarin pistol. Farmer senior pun cuma megang cek sebesar $17 yang kemudian dikasih ke pemilik babi. Namun pemilik babi itu jatuhin cek itu dan nyuruh farmer senior ngambil. Dapat diketahui pemilik babi itu rasis. Meski begitu, farmer senior mau ngambil cek itu dan habis itu mau pergi. Tapi pemilik babi itu nyuruh dia bantuin mereka pindahin babinya dulu ke truk dia. Baru habis itu farmer senior dan keluarganya boleh pergi. Selama beberapa pekan ke depan, Tolson mengajarkan Henry dan kawan-kawan soal berdebat dan mencoba mengenal mereka lebih jauh. Salah satunya ketika Tolson nanya ke setiap anggota tim debat mengenai orang tua mereka. Semua anggota mau memberitahu 1 hal atau 2 hal mengenai orang tua mereka, kecuali Henry yang menolak dan malah nanya balik gimana orang tuanya Tolson. Ini membuat Tolson marah. Besoknya, para mahasiswa ada acara. Henry semakin dekat sama Samantha, dan James yang cuma bisa sakit hati ngeliatin kemesraan mereka kemudian pergi keluar, berjalan, dan dia nemuin Tolson dari kejauhan yang akan pergi ke suatu tempat. James terus mengikuti Tolson sampai ke sebuah gubuk di mana di situ ada para petani dan Tolson yang memimpin mereka. Jadi, Tolson ini merupakan pelaksana serikat para petani. Tapi di zaman itu sepertinya di mata polisi setempat itu kegiatan Tolson ini dianggap politik radikal. Nanti ini akan jadi masalah bagi Tolson. James diam-diam mengintip pertemuan itu sampai tiba-tiba para polisi datang dan menangkap orang-orang yang ada di situ. James panik, namun dia ditemuin Tolson yang kemudian membawa dia kabur ke tempat yang aman. Tolson bilang ke James untuk jangan kasih tahu siapapun mengenai apa yang dia lihat di gubuk tadi. James kemudian balik ke rumah, udah malam banget, yang membuat ayahnya marah-marah karena khawatir sama anaknya itu. Farmer senior nanya ke James habis kemana aja, tapi James nggak mau ngasih tahu. Sampai akhirnya mereka ribut, yang berakhir pada James ngungkit tindakan ayahnya itu yang mau disuruh-suruh sama pemilik babi waktu itu, menyebabkan ayahnya itu menampar dia.
Kemudian saat pertemuan tim debat, Tolson memberitahu bahwa mereka akan debat menghadapi Universitas Paul Quinn, yang mana merupakan universitas kulit hitam terbaik di perguruan tinggi negeri. Karena hanya mempunyai waktu 1 minggu, Tolson yang akan menulis argumennya dan para anggota yang melakukan risetnya. Sampai hari H, perlombaan dimulai dengan Universitas Paul Quinn menjadi tim afirmatif dan Universitas Wiley akan jadi tim oposisi. Perdebatan dimulai dengan topik pengangguran. Kedua kubu sama-sama kuat beradu argumen yang didukung dari hasil riset mereka. Hamilton melontarkan argumen yang baik, tetapi Henry memberikan argumen yang lebih mengagumkan lagi dan menjadi penentu yang memenangkan Universitas Wiley dalam perdebatan itu. Setelah beberapa lama berbagai perlombaan debat, Universitas Wiley menjadi pemenang terus dan memiliki rekor tak terkalahkan. Di sini Samantha dan James masih belum pernah maju debat, tetapi hanya menjadi bagian yang melakukan riset. Beberapa lama kemudian, dapat diketahui bahwa sheriff kota itu menghajar anggota serikat dari Tolson dan sheriff itu kemudian ditugaskan buat menangkap pemimpin serikat itu. Sementara itu, Tolson memberitahu tim debatnya bahwa mereka akan berhadapan dengan Universitas Oklahoma dan ini akan jadi pertama kalinya di Amerika bahwa Universitas kulit hitam berdebat dengan Universitas kulit putih. Namun, kabar mengenai Tolson menjadi pemimpin serikat petani itu sudah sampai ke orang tua Hamilton. Jadi Hamilton mengundurkan diri dari tim debat karena nggak dibolehin ayahnya buat berhubungan dengan Tolson. Nah, karena itu Samantha akan menggantikan Hamilton sebagai tim utama. Pada perdebatan kali ini, topiknya yang diangkat adalah orang berkulit hitam patut diakui oleh universitas negeri. Kedua kubu berdebat, dengan tim debat Universitas Oklahoma berargumen bahwa orang kulit hitam akan berdampingan di universitas negeri dengan orang kulit putih, tapi bukan hari ini. Dan argumen itu dibalas oleh Samantha dengan mengatakan bahwa kalau begitu, kapan hari itu akan datang? Apakah akan pernah datang? Samantha menutup dengan perkataan, waktunya untuk keadilan, kebebasan, dan kesetaraan adalah sekarang. Justice, the time for waves right now. Dan penonton berdiri dan bertepuk tangan, dan Universitas Wiley memenangkan debat itu. Kemudian di pesta yang dihadiri Tolson dan tim debatnya, Farmer Senior bilang kalau dia nggak setuju dengan tindakan yang dilakukan Tolson karena akan membuat masalah. Di sisi lain, Henry dan Samantha semakin dekat dan skidi papap. Namun James datang buat ngajak pesta, tapi kemudian dia lihat Samantha ada di rumah Henry dan dia kecewa. Besoknya di pertemuan tim debat ada Tolson, Samantha, dan James yang minta dia mau giliran debat karena ngerasa dia udah siap. Kemudian sheriff dan polisi lain datang ke kampus dan menangkap Tolson. Di kantor sheriff, Tolson ditahan dan Henry dan para petani serikat Tolson udah rame-rame di depan untuk membebaskan Tolson. Tapi sheriff nggak mau melepaskan Tolson sampai Farmer Senior datang dan membela Tolson dan meminta untuk membebaskan Tolson dengan ngomong kalau sheriff ngebebasin Tolson maka mereka akan terhindar dari kemungkinan terjadinya kerusuhan dengan petani di depan. Dan sheriff juga nggak punya bukti untuk menangkap Tolson. Jadi sheriff membiarkan Tolson pergi. Di pertemuan tim debat berikutnya, Tolson memberitahu bahwa karir akademisnya dalam bahaya. Jadi dia nggak bakal bisa ikut para tim debat lagi. Tolson kemudian memberi semangat kepada anggota tim dengan menceritakan soal Antheus, pegulat raksasa di mitologi Yunani yang dilemparkan ke bumi. Akan tetapi setiap jatuh dia malah balik lagi menjadi lebih kuat lagi. Tolson meminta mereka meskipun banyak masalah dari banyak pihak, jangan biarkan masalah itu menghentikan mereka untuk terus memenangkan debat. Tolson menginginkan tim debat mereka dapat melawan Harvard yang mana juaranya debat. Tapi satu-satunya cara untuk mendapatkan surat balasan dari Harvard adalah dengan mereka menang melawan Universitas Howard, yaitu universitas kulit hitam yang terbaik juga. Malam sebelum debat, mereka melakukan perjalanan ke Universitas Howard. Dan pada malam harinya, mobil mereka berhenti karena ada kerumunan orang kulit putih yang sedang menggantung orang kulit hitam. Tolson, Henry, dan yang lain panik dan ketakutan, tapi mereka coba tetap tenang. Setelah orang kulit putih itu melihat mobil mereka, orang-orang itu berlari mengejar mereka. Untungnya, mereka berhasil kabur dan pergi ke tempat menginap. Namun Henry yang kecewa atas apa yang dia lihat sebelumnya pergi dan pas beberapa jam kemudian, dia balik sama cewek sambil mabuk di depan tempat penginapan. Samantha yang melihat itu kecewa. James coba ngasih tahu Henry yang benar, tapi Henry di sini terlihat stres. Besoknya Samantha pergi dan gak ikut tim debat. Jadi James yang akan maju bareng Henry untuk debat. Sebelumnya James pengen maju, tapi sekarang dia malah deg-degan. Namun pada perdebatan melawan Universitas Howard, James sepertinya panik, dan karena itu tim mereka kalah. Kemudian pas sampai rumah, Tolson dikabari istrinya yang mendapat surat balasan dari Harvard yang mengundang mereka untuk debat berhadapan dengan Universitas Harvard.
Surat yang dikirim ke Harvard yang membuat Harvard mau membalas surat mereka itu ditulis oleh Henry. Kemudian Tolson memberitahu kepada tim secara pribadi dan dia berterima kasih ke Henry. Tapi Henry minta satu permintaan, yaitu untuk Samantha balik lagi ke timnya. Yang kemudian Samantha mau. Mereka pun berlatih dan mempersiapkan debat. Dan sampai ketika waktu berangkat ke Harvard, Tolson ternyata nggak ikut mereka karena permasalahannya dan dia juga diawasin sama sheriff. Tolson menunjuk Henry sebagai ketua dan mereka pun berangkat. Sesampainya di Harvard, mereka dipandu oleh orang Harvard dan mereka nanya boleh nggak ke ruang nanti mereka debat. Dan pemandu itu bawa mereka ke sana. Tapi satpam situ nanya, apa seharusnya kalian berada di sini? Yang kemudian Henry dengan lantang menjawab. Mereka pun melakukan persiapan dan riset di hotel mereka. Namun mereka kadang kompak setuju, kadang juga enggak, dan bahkan kadang sampai marah-marah. Terutama soal apa yang mau mereka angkat pada argumen mereka. Dan bahkan sampai satu titik sebelum tampil besoknya, Henry dan James yang sependapat dengan Samantha ribut yang membuat Henry pergi. Henry pergi ke bar, tapi dia kali ini bisa menahan godaannya dan balik ke hotel dan seperti minta maaf ke Samantha dan James. Kemudian Henry ngasih tahu kalau yang akan berdebat besok itu adalah James dan Samantha, karena Henry yakin sama James kalau dia udah siap kali ini dan akan membawa kemenangan bersama Samantha. Pada perdebatan dengan Harvard, banyak orang yang menonton dan bahkan perdebatan itu ditayangin di TV. Dan keluarga James di sini juga menonton. Perdebatan pun berlangsung dengan mengangkat topik pembangkangan sipil atau pemberontakan sipil. Tim debat Universitas Wiley menjadi tim afirmatif dan dibuka dengan argumen yang tegas dan mantap dari James. Namun tim Universitas Harvard juga memberikan argumen mereka dan situasi perdebatan menjadi sengit. Di argumen terakhir dari anggota tim debat Harvard, dia mengangkat kejadian yang menimpa ayahnya yang merupakan polisi yang mengurusi pembangkangan massal dan tewas. Nah, di argumen terakhir dari tim debat Wiley, yaitu James bercerita mengenai tempat tinggal dia di Texas yang mana orang kulit hitam di sana adalah minoritas. James bercerita mengenai orang kulit hitam yang digantung waktu itu dan bagaimana mereka dikejar dan dia bersama seluruh timnya jadi ketakutan. James bilang, apakah orang itu digantung karena dia melakukan kejahatan atau mereka menggantung orang itu karena dia orang kulit hitam? James menambahkan mengucapkan kutipan dari Saint Augustinus bahwa hukum yang tak adil bukan hukum sama sekali. Dan di akhir argumen, dia memilih pembangkangan sipil untuk melawan dari ketidakadilan itu. Penonton pun berdiri dan bertepuk tangan, kali ini lebih meriah. Dan Universitas Wiley memenangkan debat itu, membuat James, Samantha, beserta juga Henry bahagia. Tolson juga ada di sana, diam-diam menonton dan dia ikut bangga dengan mereka. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy this video and peace out, bro.